Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi struktur sosial dan hukum. Jadi, ada beberapa para ahli yang mengemukakan pendapat mengenai struktur sosial dan hukum ini. Jadi, untuk presentasi kali ini saya memasukkan dua para ahli. Yang pertama itu ada Surjono Sukanto. Nah, menurut Surjono Sukanto ini, struktur sosial itu sebagai hubungan timbal balik antara posisi dan peran sosial. Dan hukum menurut Surjono Sukanto itu adalah refleksi dari struktur sosial dan sekaligus berfungsi untuk mempertahankannya. Yang kedua, saya memasukkan Georgi C. Homans. Menurut Homans, melihat struktur sosial sebagai hasil dari interaksi sosial yang dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian, hukum dalam konteksnya adalah salah satu produk dari interaksi tersebut yang berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial. Dan dapat disimpulkan dari beberapa pendapat para ahli, saya berpendapat bahwasannya struktur sosial itu adalah pola hubungan antar individu dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, norma, dan institusi yang dibahas dalam aspek-aspek tersebut. Kemudian, hukum adalah sistem norma dan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Selanjutnya akan membahas tentang tujuan struktur sosial dan hukum. Tujuan dari struktur sosial dan hukum ini adalah supaya terjaganya ketertiban, stabilitas, dan kesejahteraan di dalam suatu masyarakat. Oke, selanjutnya setelah kita membahas tentang tujuan dari struktur sosial dan hukum, maka kita akan membahas hubungan antara struktur sosial dan hukum. Ada apa aja sih yang menjadi hubungan antara struktur sosial dan hukum? Nah, hukum sebagai refleksi struktur sosial. Maksudnya adalah hukum seringkali mencerminkan nilai-nilai kekuasaan dan kepentingan kelompok dominan dalam suatu masyarakat. Kemudian, hukum sebagai alat perubahan sosial. Maksudnya itu, hukum dapat digunakan untuk mengubah struktur sosial yang ada. Misalnya melalui reformasi hukum dan gerakan sosial lainnya. Yang ketiga, interaksi timbal balik. Struktur sosial bisa mempengaruhi pembentukan hukum dan sebaliknya. Hukum juga membentuk struktur sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor utama yang menjadi hubungan antara struktur sosial dan hukum. Ada 5 poin yang menjadi faktor utamanya. Yang pertama itu adalah nilai-nilai dan budaya. Nilai-nilai dan budaya ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada nilai dominan. Nilai dominan ini biasanya dianut oleh masyarakat untuk mempengaruhi isi dan semangat hukum. Misalnya, masyarakat yang menjunjung tinggi kolektivisme cenderung memiliki hukum yang lebih menekankan pada kepentingan bersama. Yang kedua itu ada norma sosial. Norma sosial ini berlaku dalam suatu masyarakat yang dimana untuk membentuk ekspektasi masyarakat terhadap perilaku hukum. Norma ini biasanya dapat berubah seiring waktu atau bersifat dinamis, berubah sesuai dengan perkembangan zamannya, dan kemudian perubahan ini akan berdampak pada hukum selanjutnya. Kemudian ada yang namanya budaya hukum. Budaya hukum ini berbeda-beda di setiap masyarakat. Nah, karena perbedaannya itu bisa mempengaruhi cara masyarakat memandang hukum yang berlaku. Kemudian serta cara hukum diterapkan dalam wilayah tersebut. Yang kedua, kekuasaan dan politik. Kekuasaan dan politik ini terbagi menjadi 3 poin juga. Yang pertama ada kelompok berkuasa. Kelompok yang memiliki kekuasaan politik cenderung dapat mempengaruhi pembentukan hukum untuk melindungi kepentingan mereka. Jadi ketika seseorang atau suatu kelompok mempunyai kekuasaan atau jabatan dalam suatu politik itu bisa
mempengaruhi pembentukan hukum untuk melindungi kepentingan mereka pribadi. Kemudian yang kedua, konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini bisa berbagai kelompok sosial akan mempengaruhi isi dan arahan perkembangan hukum. Yang ketiga, ada yang namanya proses politik. Proses politik ini adalah proses pembuatan dan penegakan hukum, yang dimana proses politik melibatkan berbagai aktor seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, ada yang namanya ekonomi. Ekonomi itu membahas dua poin. Yang pertama tentang struktur ekonomi, yang kedua ada perubahan ekonomi. Struktur ekonomi yang ada di suatu masyarakat akan sangat mempengaruhi hubungan antara struktur sosial dan hukum. Misalnya, masyarakat kapitalis cenderung memiliki hukum yang lebih melindungi hak milik pribadi mereka. Terus yang kedua itu perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi itu akan memicu perubahan dalam hukum. Misalnya industrialisasi akan memunculkan kebutuhan akan hukum tenaga kerjaan. Kemudian ada yang namanya teknologi. Teknologi ini terbagi menjadi dua poin. Yang pertama perkembangan teknologi dan cybercrime. Perkembangan teknologi itu adalah perkembangan teknologi yang dapat mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan hidup. Perubahan ini akan memunculkan tantangan baru bagi hukum, karena plus minusnya dari teknologi ini adalah kalau kita berinteraksi dengan jarak jauh, kita tidak perlu memakan waktu yang harus bertemu secara langsung. Kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual. Nah, jadi untuk mengefisienkan waktu dan menempatkan waktu dalam segi pekerjaan itu lebih mudah. Namun ada sisi negatifnya yang terjadi, yaitu cybercrime. Munculnya kejahatan cyber telah mendorong lahirnya hukum-hukum baru untuk menanggulanginya. Jadi tidak selamanya tentang teknologi ini bersifat positif. Namun dalam hukum ini adalah sebagai aksi untuk bisa kita tanggulangi kejahatan-kejahatan yang ada. Kemudian ada yang namanya perubahan sosial. Perubahan sosial itu terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada urbanisasi. Urbanisasi itu adalah proses suatu masyarakat atau penduduk berpindah dari desa ke kota atau kota ke desa, tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi taraf hidup masyarakat atau lebih ke kayak orang perantauan. Proses urbanisasi itu akan mengubah struktur sosial dan memunculkan masalah-masalah sosial baru yang membutuhkan pengaturan hukum. Nah, kenapa bisa dibilang memunculkan masalah-masalah sosial baru? Karena bertukarnya penduduknya nih. Sifat mungkin orang desa itu kebiasaannya seperti ini, orang kota itu seperti ini. Nah, sementara hukum itu akan berlaku menyesuaikan penduduknya. Nah, hal ini makanya ada namanya masalah-masalah sosial baru yang dimana membutuhkan pengaturan hukum. Kemudian yang kedua ada yang namanya migrasi. Migrasi itu adalah penduduk atau masyarakat yang berpindah dari wilayah asalnya ke wilayah tujuannya itu untuk menetap di kota tujuannya yang tadi. Jadi bisa jadi migrasi ini akan membawakan nilai-nilai dan budaya baru yang dapat mempengaruhi hukum. Contoh kayak orang Pulau Jawa pindah ke Sumatera, jelas akan tentang adat istiadat atau budaya-budayanya atau kebiasaannya itu pasti berbeda. Nah, hal ini bisa mempengaruhi hukum yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada yang namanya demografis. Demografis ini membahas tentang perubahan demografis seperti penuaan penduduk atau peningkatan jumlah
penduduk muda akan berdampak pada kebijakan hukum yang berlaku juga. Jadi setelah kita memahami hubungan struktur sosial dan hukum, kita dapat manfaatnya. Yang pertama itu kita bisa menganalisa fenomena sosial. Dengan kita dapat memahami hubungan antara struktur sosial dan hukum, kita dapat melihat bagaimana hukum terbentuk dan bagaimana hukum mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, memperkuat advokasi. Pemahaman ini bisa membantu kita dalam melakukan advokasi untuk perubahan sosial yang lebih adil dan setara. Terus yang ketiga itu membentuk kebijakan publik yang lebih baik. Kebijakan publik yang baik harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Jadi untuk hukum yang lampau tidak bisa digunakan supaya untuk menyesuaikan hal-hal yang ada pada masa saat ini dan yang mendatang. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara struktur sosial membentuk hukum. Yang pertama itu ada hukum sebagai cerminan nilai-nilai sosial. Hukum seringkali merefleksikan nilai-nilai yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Nilai-nilai moral, etika, dan agama yang dominan dalam suatu masyarakat akan mempengaruhi isi dan semangat hukum yang berlaku. Kemudian, hukum sebagai alat untuk menjaga status quo. Hukum dapat digunakan oleh kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan kedudukan dan kekuasaan mereka. Hukum dapat dirancang untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu dan membatasi hak-hak kelompok lainnya. Kemudian, yang ketiga, hukum sebagai respon terhadap perubahan sosial. Perubahan dalam struktur sosial seperti industrialisasi, urbanisasi, perubahan demografi, dan migrasi dapat memicu perubahan dalam hukum. Hukum perlu disesuaikan dengan kondisi sosial yang baru agar tetap relevan. Kemudian yang keempat, hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Hukum berfungsi untuk mengatur perilaku anggota masyarakat agar sesuai dengan norma-norma atau hukum yang berlaku pada wilayah tersebut. Kemudian norma-norma ini bisa berbentuk dari interaksi sosial dan dinamika kekuasaan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kemudian yang kelima, hukum sebagai refleksi dari konflik kepentingan. Konflik kepentingan antara berbagai kelompok dalam masyarakat seringkali tercermin dalam pembentukan hukum. Hukum bisa menjadi arena pertarungan untuk memperebutkan kepentingan yang berbeda-beda. Kemudian, bagaimana cara hukum membentuk struktur sosial? Sebaliknya, nah, yang pertama itu ada namanya legitimasi kekuasaan. Yang maksudnya hukum memberikan legitimasi pada struktur kekuasaan yang ada. Kemudian yang kedua, sosialisasi norma. Hukum berperan dalam mensosialisasikan norma-norma sosial yang diharapkan dipatuhi oleh anggota masyarakat. Yang ketiga, perubahan struktur sosial. Hukum bisa menjadi alat untuk mengubah struktur sosial yang tidak adil atau tidak efektif dalam masyarakat tersebut. Kemudian, misalnya itu seperti undang-undang anti diskriminasi dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh hubungan struktur sosial dan hukum. Misalnya nih ada yang namanya struktur sosialnya nih. Struktur sosialnya ini berisi tentang masyarakat seringkali meyakini bahwa pendidikan tinggi menjamin masa depan mereka yang lebih baik. Ini bisa menciptakan hierarki sosial di mana mereka yang berpendidikan tinggi dianggap lebih berstatus. Kemudian hubungannya dengan hukum adalah pemerintah seringkali memberikan berbagai fasilitas dan beasiswa bagi mereka yang berprestasi akademik. Hal ini memperkuat pandangan bahwa pendidikan tinggi adalah jalur menuju kesuksesan. Satu-satunya jalur hanya menuju kesuksesan melalui pendidikan tinggi dan memperkuat struktur sosial yang ada. Kemudian
ada beberapa teori yang saya cantumkan dalam makalah. Salah satunya teori hukum dan masyarakat. Bagaimana pandangannya? Pandangan dari teori hukum dan masyarakat itu, hukum dan masyarakat saling mempengaruhi dalam suatu proses yang dinamis. Hukum tidak hanya dipengaruhi oleh struktur sosial, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial itu sendiri. Kemudian hubungannya adalah hukum dan masyarakat membentuk suatu sistem yang saling terkait dan saling membentuk. Perubahan dalam satu aspek akan berdampak pada aspek lainnya. Nah, akhirnya saya akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi, struktur sosial yang mencakup berbagai aspek, yaitu hierarki, peran, norma-norma, dan interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat berperan besar dalam membentuk hukum. Sebaliknya, hukum juga membentuk dan memperkuat struktur sosial yang ada. Kemudian pemahaman tentang hubungan antara struktur sosial dan hukum sangat penting untuk menganalisis berbagai fenomena sosial dan hukum, kemudian bisa merumuskan kebijakan publik yang lebih baik, dan hukum tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berinteraksi dengan konteks sosial yang lebih luas agar tidak ketertinggalan dan bersifat relevan. Saya akhiri presentasi saya mengenai struktur sosial dan hukum. Mohon maaf karena masih terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian materi saya maupun ucapan saya. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.